Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yahmin Setiawan, di acara Sehati, Sehat Islami pada kesempatan kali ini. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi, sharing dengan sahabat sekalian pada tema atau topik dengan judul tumor dan kanker. Kenapa kita ingin membahas topik ini? Karena secara data kesehatan di Indonesia dan juga di WHO, didapatkan hasil di negeri kita Indonesia, secara statistik, jumlah pasien atau penderita kanker semakin lama semakin bertambah. Bahkan diprediksi pada tahun 2030 akan terjadi lonjakan pasien kanker kurang lebih sebanyak 7 kali lipat. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari aspek masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Belum lagi adanya resiko kesakitan dan resiko kematian yang juga masih cukup besar. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang tumor atau kanker, seringkali ada kesalahpahaman di masyarakat dalam memahaminya. Masyarakat sering bingung ketika ditanyakan apa bedanya tumor dan apa yang dimaksud dengan kanker. Nah, pada kesempatan Sehati kali ini, kita akan sedikit membahas tentang itu, dan mudah-mudahan harapan akhirnya adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dari kemungkinan resiko terkena tumor atau kanker ini. Kalau kita bicara tentang tumor, sesungguhnya ini adalah istilah yang ada di dunia kedokteran. Tumor itu artinya adalah benjolan atau pertumbuhan dari sel-sel yang abnormal yang terjadi dalam tubuh kita. Tumor itu bisa kita lihat secara langsung atau tidak bisa kita lihat secara langsung. Artinya adalah ada tumor-tumor atau benjolan-benjolan yang ada di luar permukaan kulit atau tubuh kita. Berupa benjolan, itu bisa kita lihat. Tapi ada juga tumor yang ada di dalam organ tubuh kita, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung oleh kita. Nah, itu adalah definisi dari tumor. Jadi, sekali lagi, tumor adalah benjolan. Baik itu ada dalam permukaan tubuh atau kulit kita, maupun juga ada di dalam organ-organ dalam tubuh kita. Nah, secara jenisnya, dilihat dari penyebarannya, proses tumbuh kembangnya tumor itu sendiri, tumor dibagi dalam 2 jenis. Jenis yang pertama kita sebut dengan tumor jinak. Yang kedua adalah tumor ganas, atau masyarakat mengenalnya dengan istilah kanker. Jadi tumor ganas disebut dengan kanker. Tumor jinak secara karakter atau sifat biasanya dia benjolan yang tumbuh, tetapi proses bertambah besarnya itu terjadi secara sangat lambat. Dan yang terpenting adalah tumor jinak itu tidak menyebar ke organ-organ atau sel-sel lainnya yang ada di sekitarnya. Dan tumor jinak ini tidak berbahaya apabila dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. Dia bisa hilang sama sekali dan penderitanya bisa dikatakan sembuh. Itulah yang disebut dengan tumor jinak, atau masyarakat awam mengenal dengan istilah tumor saja. Lalu bagaimana dengan tumor ganas, atau yang kita sering sebut dengan kanker atau cancer? Nah, kalau kanker atau tumor ganas, sifatnya biasanya adalah benjolannya tumbuh dengan sangat cepat. Biasanya hitungannya bisa bulanan.
Atau mungkin ada beberapa jenis yang hitungannya dalam hari. Dan yang terpenting adalah pada tumor ganas atau kanker terjadi yang namanya penyebaran. Jadi sel-sel tumor ganas ini menyebar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sehingga menyebabkan munculnya tumor yang lain juga pada organ yang lain. Dan yang terpenting adalah tumor ganas atau kanker ini sangat berbahaya. Sangat mengancam kehidupan pasien-pasien yang menderitanya. Karena dia bisa menyebar ke organ-organ vital kita. Organ pernafasan kita, organ jantung kita, organ pencernaan kita, dan organ yang lainnya yang ada dalam tubuh kita. Itu yang namanya kanker atau tumor ganas. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, jadi kita sudah tahu bahwa apa yang dimaksud dengan tumor atau tumor jinak dan apa yang maksud dengan tumor ganas atau cancer. Biasanya tumor atau cancer atau kanker ini muncul disebabkan karena banyak faktor. Di antaranya adalah satu, sering kita sebut dengan faktor genetik atau faktor potensi resiko adanya sel tumor. Jadi biasanya berkaitan dengan keluarga atau keturunan yang memang punya riwayat sebelumnya. Yang kedua biasanya karena penyebab faktor lingkungan, ya, radiologi, ya, perubahan cuaca yang sangat ekstrim, paparan sinar matahari yang berlebihan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor makanan yang kita makan, yang seringkali mengandung zat-zat yang berbahaya, zat-zat kimia dan segala macam yang menyebabkan potensi sel tumor atau kanker itu muncul. Nah, yang keempat adalah faktor gaya hidup. Kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, itu menyebabkan potensi tumor atau kanker bisa terjadi dalam tubuh kita. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah penjelasan awal agar kita paham apa yang dimaksud dengan tumor dan kanker. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, membahas lebih detail tentang kanker apa saja yang sering kita temukan di seksi berikutnya pada Sehati kali ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, tadi kita sudah bahas tentang pengertian atau definisi dari tumor dan kanker, dan apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan munculnya tumor atau kanker tersebut. Kita lanjutkan kembali, apa saja penyakit tumor ganas atau kanker yang secara statistik ternyata jumlah pasiennya semakin lama semakin banyak. Apalagi di Indonesia. Baik diderita oleh terutama kaum perempuan dan juga laki-laki. Dari data statistik yang ada beberapa jenis kanker yang harus kita perhatikan. Karena jumlah pasiennya semakin lama semakin meningkat. Yang pertama adalah kanker leher rahim atau kanker serviks. Ini terjadi hanya pada kaum perempuan. Jadi kanker leher rahim atau kanker serviks. Ini adalah jenis kanker yang terbanyak ditemukan di Indonesia. Diderita oleh kaum perempuan. Secara statistik jumlahnya semakin meningkat. Kurang lebih ada 15.000 kasus per tahun yang ditemukan di Indonesia.
pada perempuan-perempuan yang ada. Setiap hari dari 40 pasien kanker serviks yang ditemukan, hampir 50%-nya yang meninggal karena disebabkan kanker serviks ini. Jumlahnya semakin lama semakin banyak dan diderita oleh kaum perempuan pada usia-usia produktif dan usia lanjut. Jadi itu yang disebut dengan kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker jenis ini disebabkan awalnya adalah, terutama dalam dunia kedokteran disebutkan adanya infeksi virus yang disebut dengan human papilloma virus. Nah, infeksi virus ini tidak diobati secara tepat, lalu ditambah dengan higienitas atau kebersihan yang tidak baik, sehingga akhirnya berkembang dan menyebabkan terangsangnya sel-sel kanker untuk terus berkembang. Jadi itu yang pertama, kanker serviks atau kanker leher rahim. Dan ini diderita hanya pada kaum perempuan. Yang kedua adalah kanker payudara. Jenis kanker ini juga hanya diderita oleh mayoritas perempuan. Walaupun laki-laki juga bisa terkena jenis kanker payudara ini. Biasanya pada perempuan yang menderita kanker payudara, sebelumnya diawali dengan gejala-gejala yang bisa dideteksi sedini mungkin sebagai warning awal bahwa akan ada potensi terjadinya kanker payudara. Nah, kanker payudara juga menjadi kanker nomor 2 sebagai penyebab kematian pada perempuan karena kanker. Yang ketiga adalah kanker pada organ hati, kanker hati. Kanker ini menyerang organ hati kita, diawali dengan banyak proses, apakah bisa karena infeksi, karena zat-zat kimia, karena minuman keras, yang menyebabkan sel hati kita rusak, dan akhirnya berubah menjadi sel kanker yang membahayakan. Nah, sel kanker hati ini diderita oleh baik laki-laki maupun perempuan. Memang penyebab terbesarnya belakangan ini yang diketahui dalam dunia kedokteran adalah karena tadi perilaku yang salah, perilaku yang tidak tepat dalam keseharian. Konsumsi alkohol berlebihan menyebabkan sel-sel hati kita menjadi rusak. Ya. Membiasakan diri merokok setiap hari juga merangsang sel hati kita menjadi rusak. Ya. Gaya hidup yang tidak sehat membuat juga sel hati kita menjadi rusak. Jadi kanker hati ini banyak juga diderita secara statistik sebagai kanker terbanyak di Indonesia. Yang keempat adalah yang disebut dengan kanker prostat atau kanker kelenjar prostat. Jenis kanker ini hanya diderita oleh kaum laki-laki, yang jumlahnya ternyata semakin lama juga semakin meningkat. Biasanya jenis kanker ini atau kanker prostat ini diawali dengan keluhan-keluhan yang ada atau muncul pada setiap laki-laki. Contoh misalnya adalah sulit untuk buang air kecil karena adanya tekanan dari sel kanker prostat yang sudah tumbuh dan berkembang. Jadi, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah beberapa jenis kanker yang secara statistik jumlah pasiennya sangat banyak dan sangat meningkat. Walaupun ada jenis kanker-kanker lain yang juga mengancam kehidupan kita yang ada di sekitar lingkungan kita. Secara prinsip adalah, buat kita ketika terjadi kanker atau tumor, maka kita harus sadari pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga betapa pentingnya
kita harus berusaha selalu memilih mana yang baik buat kita, yang itu harus kita lakukan, dan memilih mana yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan, sehingga untuk kita hindari. Faktor-faktor penyebab munculnya tumor dan kanker ini haruslah selalu kita ketahui dan kita hindari. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, perlu juga saya sampaikan bahwa ketika kita atau seseorang didiagnosa sebagai penderita kanker, sebenarnya ada proses untuk mendeteksi secara dini atau awal, agar kanker yang diderita ini tidak menjadi kronik, tidak menjadi lanjut, tidak menyebar kepada organ-organ yang lain, tidak membahayakan lebih lanjut. Nah, harus ada upaya-upaya untuk melakukan deteksi dini ini. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita akan bahas tentang itu pada sesi berikutnya. Jadi tetaplah bersama Sehati pada kesempatan kali ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan di kesempatan Sehati kita kali ini berkaitan dengan tema tentang tumor dan kanker. Tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mendeteksi secara dini atau secara awal dari kasus penyakit kanker yang mungkin ada, sehingga kita bisa mendapatkan peluang atau prognosis kesembuhan penyakit ini jauh lebih besar. Pada beberapa kasus kanker tertentu, ada upaya-upaya deteksi dini yang bisa kita lakukan, baik secara sendiri oleh kita individu sebagai pasien, maupun juga memerlukan bantuan dari dokter dan beberapa pemeriksaan penunjang. Saya akan share beberapa contoh deteksi dini yang bisa kita lakukan pada beberapa kasus jenis kanker yang tadi saya sebutkan, jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Contoh misalnya, pada kasus kanker serviks atau kanker leher rahim. Buat seluruh perempuan di Indonesia, sadarilah dan pahamilah bahwa ketika usia kita sudah masuk pada usia 40 atau 45 atau 55 tahun, maka perlu ada upaya-upaya deteksi dini yang rutin harus kita lakukan untuk bisa mendeteksi kemungkinan potensi terjadinya kanker serviks. Ada beberapa pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan pada contohnya Bu Bidan, pada dokter umum atau dokter spesialis lainnya yang bisa kita lakukan secara rutin. Ada dua jenis pemeriksaan dini untuk bisa melihat apakah adanya kanker serviks atau kanker leher rahim pada diri kita. Apa dua pemeriksaan itu? Yang pertama adalah pemeriksaan IVA. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Bu Bidan di ruang prakteknya, tentunya setelah dia dilatih, untuk melihat kemungkinan potensi terjadinya kanker serviks. Sangat sederhana pemeriksaannya, tidak melakukan proses perlukaan, tetapi bisa dilihat kemungkinannya. Yang kedua bisa dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, ini yang harus rutin kita lakukan. Bahkan dianjurkan pada perempuan-perempuan yang berusia 45 atau 50 tahun, lakukanlah pemeriksaan pap smear secara rutin setiap tahun untuk bisa mendeteksi secara dini kanker serviks. Lalu yang kedua pada kanker payudara pada perempuan. Sesungguhnya setiap perempuan bisa melakukan deteksi secara dini kemungkinan terjadinya kanker payudara, yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang namanya sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi seorang perempuan
bisa memeriksakan payudaranya sendiri ya, dengan cara bercermin pada kaca dan lakukan beberapa pemeriksaan atau sentuhan pada payudaranya. Apabila ditemukan kelainan, terutama apabila ada benjolan, maka segeralah lakukan pemeriksaan di dokter yang lebih lanjut. Biasanya akan dilakukan namanya pemeriksaan mamografi untuk memastikan apakah itu tumor atau kanker pada proses awal pemeriksaan. Lalu bagaimana pada kasus kanker prostat? Nah, kanker prostat bisa dilakukan pemeriksaan deteksi dini pada setiap laki-laki adalah apabila dia sudah masuk usia 40 atau 50 tahun, lalu terjadi gangguan dalam buang air kecil, maka dia bisa lakukan pemeriksaan yang namanya tumor marker atau pemeriksaan darah dalam bentuk penanda tumor. Nah, apabila jumlahnya dari hasil pemeriksaan tumor marker itu tinggi, maka bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, itu adalah upaya-upaya deteksi dini untuk menentukan adanya potensi kanker. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah ketika seseorang sudah diduga atau dicurigai menderita sebuah kanker atau suatu kanker, maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan standar utama yang disebut dengan pemeriksaan biopsi sel kanker. Jadi, pada sel kanker tersebut diambil sel atau jaringannya dan juga beberapa sekitarnya, diperiksa di mikroskop, ditentukan apakah jenisnya dan apakah tipenya. Itu beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada kasus kanker yang sering kita temukan. Nah, ketika kita semua sudah melakukan proses pemeriksaan itu, maka pada akhirnya perlu ada upaya-upaya pengobatan. Upaya-upaya pengobatan dalam arti bagaimana agar kanker itu tidak berkembang dengan baik. Kalaulah kanker itu ditemukan secara dini, maka dengan pengobatan-pengobatan yang ada, sel kanker itu dapat dibasmi, dapat dibunuh sampai tuntas dan tidak menyebar ke organ-organ yang lainnya. Sehingga disinilah pentingnya kita memahami tentang deteksi dini dan pemeriksaan selanjutnya. Ada beberapa jenis pengobatan pada kanker. Di antaranya adalah satu kita sebut dengan operasi. Jadi sel kanker itu diangkat keseluruhannya. Ini bisa dilakukan pada kasus-kasus kanker stadium awal atau terdeteksi secara dini. Yang kedua bisa dengan kemoterapi, yaitu pengobatan. Yang ketiga bisa dengan radioterapi, yaitu penyinaran. Atau dengan yang keempat modal-modal terapi lainnya, dengan gelombang fisika dan gelombang lain yang sekarang banyak berkembang dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan kita. Jadi dengan deteksi dini yang dilakukan dan segera diketahui jenis kankernya apa, maka pengobatannya bisa segera dilakukan dan prognosis keberhasilan pengobatannya juga semakin besar. Nah, inilah yang penting buat sahabat Zakat TV yang berbahagia, bagaimana kita memahami kanker, bagaimana kita memahami deteksi dininya, dan bagaimana kita mengobatinya. Kalau kita bicara penanganan tumor, terutama tumor jinak, maka sesungguhnya itu bisa selesai dengan sangat mudah ketika sudah lakukan tindakan yang diperlukan. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada sesi kali ini kita sudah bahas tentang tumor dan kanker. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang benar dan utuh kepada kita, dan kita bersikap dengan tepat dan benar, dan yakin bahwa kalau bisa dideteksi secara dini, maka peluang kesembuhannya atau prognosisnya semakin besar. Mudah-mudahan sehati kali ini bermanfaat. Sampai ketemu pada episode-episode yang lainnya dengan kesempatan dan juga menarik. Saya Dr. Yamin Setiawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.